Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Yohana Dipasanti dari kelas 10 IPA 6 SMA Negeri 15 Kota Tangerang. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yat-yatnya yang terkandung dalam kitab Ramayana. Sebelumnya, izinkan saya memberikan salam hormat saya kepada Bapak I Gusti Lanang Rai selaku guru pengajar agama Hindu di SMA Negeri 15 Kota Tangerang. Sebelum saya masuk ke intinya, apa sih yatnya itu sendiri? Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa sih pengertian yatnya itu sendiri. Yatnya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yaj, yang memiliki arti memuja. Kemudian, dari kata yaj tersebut berubah menjadi kata yatnya, yang memiliki arti korban suci yang ditujukan ke hadapan Sang Pencipta, atau yang biasa kita kenal di dalam Hindu, yaitu Ida Sang Yang Widiwasa. Dalam melaksanakan yatnya, kita juga harus mengetahui apa saja syarat-syarat dari yatnya. Adapun syarat dari yatnya sebagai berikut. Yang pertama, kita melaksanakan yatnya berdasarkan tulus ikhlas dengan kesucian hati, tidak boleh dengan terpaksa. Yang kedua, kita melaksanakan yatnya berdasarkan dengan cinta kasih yang diwujudkan dengan rasa bakti yang tulus, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada binatang maupun tumbuh-tumbuhan, beserta cinta terhadap lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita melaksanakan yatnya berdasarkan kemampuan kita. Bila sedikit ekonomi yang kita miliki, jangan terlalu mewah supaya tidak merasa beban dalam menjalankan yatnya. Yang keempat atau yang terakhir, kita melaksanakan yatnya berdasarkan kewajiban kita karena kita sudah diberkati hidup. Yatnya dibagi menjadi 5 macam, yang biasa kita sebut dengan pancayatnya. Apa sih pancayatnya? Ayo, kalian udah tahu belum apa itu pancayatnya? Oke, di sini sekalian saya jelasin ya pengertian pancayatnya. Panca sendiri memiliki arti 5, dan yatnya memiliki arti korban suci, yang tulus ikhlas ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi, pancayatnya adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Pancayatnya atau sering disebut dengan pancamahayatnya memiliki bagian-bagiannya. Bagian pancayatnya tersebut terdiri dari 5 bagian, yang akan dijelaskan beserta dengan contoh-contohnya. Yang pertama ada dewayatnya. Dewayatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci dengan tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Pencipta atau Ida Sang Yang Widiwasa, beserta dengan manifestasinya dalam bentuk Trimurti. Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara isi dari alam semesta, dan Dewa Siwa sendiri sebagai pelebur atau peralin dari alam semesta. Adapun ketentuan-ketentuan yang diketahui dalam melaksanakan dewayatnya, yakni yang pertama, tempat pelaksanaan dewayatnya di tempat yang bersih dan memiliki suasana suci seperti pura. Yang kedua, memiliki Sangga Surya sebagai pengganti Padmasana. Yang ketiga, menghaturkan sesajen dengan bahan utama terdiri dari api, air bersih, buah, dan bunga. Adapun tata cara melaksanakan dewayatnya. Yang pertama, pelinggi Ida Sang Yang Widiwasa diberi upacara penyucian. Yang kedua, memohon dengan pujaan semoga Ida Sang Yang Widiwasa datang dan berstana atau tinggal di pelinggi tersebut dipakai puja upeti. Yang ketiga, menghantarkan upacara penyucian dengan diantar oleh puja stiti. Yang keempat, sembahyang yang diakhiri dengan metirta. Yang kelima, upacara penutup disebut nyimpen dengan memakai puja pralina. Contoh-contoh pelaksanaan dewayatnya dalam kehidupan. Melaksanakan puja trisanya setiap hari, melaksanakan persembahyangan pada hari purnama dan tilem, melaksanakan persembahyangan pada hari raya di pura seperti Piodalan, Hari Saraswati, Siwaratri, Galungan, dan Kuningan.
Selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Menjaga kesucian tempat suci atau pura. Mempelajari dan mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada fitrayatnya. Fitrayatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada roh-roh para leluhur dan batara-batara karena merekalah yang membuat kita ada di dunia hingga kita dewasa. Fitrayatnya ini bertujuan menyucikan roh-roh para leluhur agar mendapatkan tempat yang layak di kayangan. Contoh-contoh pelaksanaan fitrayatnya. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, menuruti nasihat orang tua. Yang tiga, merawat orang tua ketika orang tua kita sedang sakit. Yang keempat, melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tua atau leluhur kita yang telah meninggal. Yang ketiga, ada resiyatnya. Resiyatnya adalah suatu bentuk persembahan karya suci yang ditujukan kepada para resi, orang suci, pinandita, pandita, sulinggi, guru, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Resi adalah orang-orang yang bijaksana dan berjiwa suci. Sulinggi maupun guru juga termasuk orang suci karena beliau orang bijaksana yang memberikan arahan kepada siswa-siswinya. Contoh pelaksanaan resiyatnya. Yang pertama, menghormati guru dan perintah yang diberikannya. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang suci. Yang ketiga, membangun tempat-tempat pemujaan untuk orang suci. Yang keempat, memberi sesari atau punia kepada orang suci. Yang keempat, ada manusayatnya. Manusayatnya adalah suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan, dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Contoh-contoh pelaksanaan manusayatnya. Upakara atau upacara bayi selama di dalam kandungan atau graba wadana, atau pagedong-gedongan. Upakara atau upacara bayi yang baru lahir ke dunia. Upakara atau upacara bayi kepus-pusar. Upakara atau upacara bayi berumur 42 hari atau tutuk kambuhan. Upakara atau upacara bayi berumur 105 hari atau nyambutin. Atau biasanya disebut telu bulanan, karena lamanya hari itu 3 bulan, wuku bali upakara atau upacara oton-otonan, yang biasanya dirayakan setiap 6 bulan sekali di dalam kalender wuku bali. Upakara atau upacara potong gigi atau mepandas, metatah, mesangih. Upakara atau upacara perkawinan atau pawiwahan. Yang terakhir ada butayatnya. Butayatnya adalah suatu upakara atau upacara suci yang ditujukan kepada buta kala atau makhluk bawahan. Buta kala adalah kekuatan yang ada di alam yang bersifat negatif yang perlu dilebur agar kembali ke sifat positif agar tidak mengganggu ke dalam hidup umat manusia yang berada di bumi dalam menjalankan aktivitasnya. Contoh-contoh pelaksanaan butayatnya yaitu upacara mecaru atau membersihkan area baik itu pura maupun natah di rumah. Ngaturang segahan untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi. Upacara Pancawali Krama 10 tahun sekali dilaksanakan di Pura Agung Besakih. Upacara Ekadasa Rudra 100 tahun sekali dilaksanakan di Pura Agung Besak. Ramayana termasuk juga dalam Itihasa. Kitab Ramayana ini sendiri ditulis oleh Maharsi Walmiki. Ramayana ini adalah sebuah epos yang menceritakan tentang perjalanan hidup Rama. Ramayana yang berasal dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan dari India yang digubah oleh Maharsi Walmiki. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuan Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra dan Rama berangkat ke tengah hutan diiringi Laksmana. Selama perjalanannya, Rama dan Laksmana diberi ilmu kerohanian dari Resi Wiswamitra. Mereka juga tak henti-hentinya membunuh para raksasa yang mengganggu upacara para resi. Ketika mereka melewati Mithila, Rama mengikuti sayembara yang diadakan Prabu Janaka. Ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sita, putri Prabu Janaka. Dengan membawa Dewi Sita, Rama dan Laksmana kembali pulang ke Ayodhya. Prabu Dasarata yang sudah tua ingin menyerahkan tahta kepada Rama. Atas permohonan Dewi Kekayi,
Prabu dengan berat hati menyerahkan tahta kepada Bharata, sedangkan Rama harus meninggalkan kerajaan selama 14 tahun. Bharata menginginkan Rama sebagai penerus tahta, tetapi Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Laksmana. Akhirnya, Bharata memerintah kerajaan Kosala atas nama Rama. Kitab Ramayana ini juga dibagi menjadi 7 kanda, yang biasa disebut dengan Sapta Kanda. Kanda-kandanya yakni, yang pertama ada Bala Kanda, yang kedua ada Ayodhya Kanda, yang ketiga ada Aranya Kanda, yang keempat ada Kiskinda Kanda, yang kelima ada Sundara Kanda, yang keenam ada Yuddha Kanda, dan yang terakhir ada Uttara Kanda. Nah, sekarang masuk ke intinya, yaitu nilai-nilai ayatnya yang terkandung dalam kitab Ramayana. Yang pertama ada Dewayatnya. Nilayatnya dalam kitab Ramayana yang terkandung di dalam Dewayatnya digambarkan oleh Prabu Dasarata yang melaksanakan Homayatnya. Upacara ini dinamakan sebagai upacara penyucian melalui perantara Dewa Agni. Yang kedua, ada Pitrayatnya. Nilayatnya dalam kitab Ramayana yang terkandung di dalam Pitrayatnya digambarkan oleh Sri Rama dengan segenap kebijaksanaan, kepintaran, dan kegagahannya tetap menunjukkan rasa bakti yang tinggi terhadap orang tuanya. Yang ketiga, ada Manusayatnya. Nilayatnya yang dalam kitab Ramayana yang terkandung di dalam Manusayatnya digambarkan oleh upacara Sri Rama mempersunting Dewi Sita selayaknya suatu pernikahan suci. Yang keempat, ada Resiyatnya. Nilayatnya dalam kitab Ramayana yang terkandung di dalam Resiyatnya digambarkan dengan di mana para tokoh dalam cerita sangat menghormati para resi sebagai pemimpin keagamaan, penasehat, dan guru kerohanian. Yang terakhir ada Butayatnya. Nilayatnya dalam kitab Ramayana yang terkandung di dalam Butayatnya digambarkan pada pelaksanaan Homayatnya sebagai yatnya yang utama diiringi dengan ritual Butayatnya untuk menetralisir kekuatan negatif. Sekian penjelasan ringkas dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.